Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hairul Imam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dari asesmen 3 praktek mata kuliah implementasi struktur data. Jadi di sini untuk soalnya saya disuruh membuat suatu program untuk yang dapat menampilkan urutan kunjungan Dita ke kota-kota yang ada di sini. Kota-kota di sini berbentuk ke dalam suatu graf. Nah, pertanyaan pertama, Dita ingin agar semua kota yang berdekatan dikunjungi terlebih dahulu. Untuk soal nomor pertama ini, saya menggunakan BFS karena BFS itu mengunjungi yang terdekat dulu, mengunjungi tetangga dari kota awal. Sedangkan yang kedua, Dita ingin agar kota-kota dikunjungi dengan menyusuri kota yang semakin menjauh dari London. Untuk yang kedua ini, saya menggunakan DFS atau depth first search, yang dimana konsepnya itu mengunjungi eh, dari ke yang jauh dulu. Jadi dia menyusuri ke yang paling dalam. Untuk mempermudah melihat grafnya, saya sudah membuat graf tersebut dan ditambahkan nomor seperti London menjadi nomor 0, Salisbury 1, Bristol 3, dan lain-lain. Berikut adalah hasil kodenya untuk yang nomor A dan untuk yang nomor B. Untuk nomor A, yang pertama, di sini saya mempunyai metode main. Pertama, saya membuat variabel v atau vertex yang diisi dengan nilai 11. Bisa kita lihat di sini vertexnya itu ada 11. 0 ini jadi dianggap 1, dimulainya dari 1. Jadi di sini adalah 11 totalnya. Setelah itu saya membuat array list untuk menyimpan sebuah vertex dan edge-nya. Array list ini di dalamnya ada array list lagi. Jadi yang array list yang pertama ini untuk vertex dan di dalamnya untuk edge-nya. Namanya vertices edge. Setelah itu kita buat kita buat array list-nya dari vertex tersebut. Jadi vertex-nya ada 11. Di sini di looping juga 11 kali untuk menambah elemen array list-nya. Selanjutnya di sini ada metode add edge. Metode ini menerima tiga parameter. Yang pertama adalah graph-nya atau tadi array list dari vertices edge-nya. Yang kedua vertex-nya dan edge-nya. Contohnya seperti ini. Masukkan dulu array list-nya. Setelah itu vertex 0, edge 1, vertex 0, edge 2. Bisa kita lihat di sini. Vertex 0 itu mempunyai edge-nya 1 dan edge-nya 2. Jadi London ini punya edge Salisbury dan London mempunyai edge Birmingham. Berikut dan seterusnya seperti 1 ke 3, 3 ke 2. Ini Salisbury ke Bristol, 3 ke 2, Bristol ke Birmingham. Nah, di metode edge ini, di sini saya menggunakan metode get. Get ini untuk mengambil atau mengambil sesuai dari masukan number of vertex-nya dan ditambahkan edge-nya. Contohnya tadi ininya adalah 0, edge-nya adalah 1. Jadi 0 ini ditambah array list 1. Jadi vertex 0 punya edge-nya 1. Dan kedua karena ini undirected grabs, maka 0 mempunyai edge 1, setelah itu 1 juga mempunyai edge 0. Itu sifat dari undirected grab. Selesai. Jadi sudah berbentuk grab sekarang setelah ditambahkan semua ini. Berikutnya saya print sebuah tulisan BFS dimulai dari London sesuai dengan pertanyaannya. Di sini perjalanan dimulai dari London.
Setelah itu ada metode BFS. Ini untuk memulai proses BFS-nya. Mempunyai dua parameter, yaitu start dan vertices edge-nya atau arealis yang tadi. Di sini dimulai dari London. London itu nilainya adalah 0. Pertama, karena BFS ini untuk mengaturnya itu menggunakan queue atau antrian. Jadi metodenya itu menggunakan yang pertama masuk dan yang pertama keluar. Yaitu di sini ada array dengan tipe data boolean namanya visited yang menampung ukuran dari arrays ini. Setelah itu saya membuat variabel num 1 yang nantinya akan ditambah hanya untuk numbering saja. Setelah itu di sini ada metode add untuk menambahkan starnya atau nolnya itu ke dalam queue. Jadi pertama 0 ini dimasukkan ke dalam queue. Nah, setelah itu di looping jika queue-nya tidak kosong. Nah, karena queue-nya kan tadi dimasuki start tersebut, jadi queue-nya tidak kosong, maka looping ini akan dijalankan. Uh, variabel current ini menampung hasil dari poll. Metode poll ini adalah untuk mengeluarkan nol tersebut dari antrian dan dimasukkan ke dalam variabel current. Di sini cek apakah current tersebut sudah divisit. Jadi karena current ini belum ditandai sebagai defisit, maka kita masuk ke sini. Karena tadi hanya 0 saja, di sini saya membuat metode change to string untuk mengubah angka 0 tersebut menjadi string. Nah, ini berikut adalah metodenya. 0 itu diubah jadi London, 1 Salisbury, 2 Birmingham, dan seterusnya, sama seperti yang ada di gambar ini. 0 London, 1 Salisbury, 2 Birmingham, dan seterusnya. Setelah itu ditampilkan ke layar, karena ditampilkan ke layar dengan ditambahkan variabel num yang tadi dimulai dari angka 1 dan ini resultnya tadi. Nah, setelah kita print ke layar, maka kita tandai dengan visited yang tadi, yang ini dimasukkan current-nya, ditandai dengan true karena sudah didatangi. Nah, dari variable tersebut sekarang kita looping edge-nya menggunakan for each. Kita cek apakah edge-nya sudah divisit. Jika tidak, kita masukkan lagi ke dalam queue menggunakan metode edge. Dan seterusnya sampai terakhir, sampai akhir. Berikut hasilnya untuk yang A. Nah, berikut BFS dimulai dari London. Ini adalah urutan-urutannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana urutan-urutan ini bisa terurut. Jadi yang pertama, London itu masuk ke dalam queue. Masuk ke dalam antrian, maka London itu yang paling pertama. Karena setelah itu London itu dicetak. Maka di sini tulis satu itu London. Yang kedua, London itu punya tetangga yaitu Salisbury dan Birmingham. Salisbury nomor 1 dan Birmingham nomor 2. Maka yang pertama masuk ke dalam antrian yaitu adalah Salisbury dan yang kedua adalah Birmingham. Maka Salisbury akan pertama dicetak ke layar setelah London. Dan setelah itu Birmingham yang akan dicetak ke layar. Terus seperti itu, seperti Salisbury punya tetangga Bristol, maka Bristol masuk ke queue dan seterusnya. Maka hasilnya akan seperti ini: London, Salisbury, Birmingham, Bristol, Cardiff, dan terakhir itu Glasgow. Setelah itu nomor 2. Nomor 2 di sini menggunakan DFS. Konsepnya sama saja, semuanya sama seperti inisiasi vertices edge-nya, membuat graph-nya.
Nah, di sini perbedaannya pre-nya DFS, dimana dari London, dan metodenya DFS. Di dalam metode DFS tersebut, perbedaannya hanya sedikit ya. Di sini hanya menggunakan stack, karena DFS itu menggunakan stack dan BFS menggunakan queue. DFS ini karena yang paling dalam dulu, dia menuju ke paling dalam, maka stack ini adalah hal yang tepat. Karena stack ini menggunakan konsep yang pertama masuk, yang terakhir keluar. Sisanya sama saja, sama menggunakan change to string. Kita akan dulu yang DFS. Berikut hasil yang DFS. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang DFS. Jadi DFS yang pertama masuk ke dalam stack itu adalah London. London masuk ke dalam stack, masuk ke dalam sini menggunakan metode push. Push ini metode untuk memasukkan ke dalam stack. Setelah itu ada metode pop juga. Metode pop ini untuk mengambil satu elemen yang ada di paling atas. Karena di stack ini baru ada London, maka yang paling atas itu masuk ke dalam current, dan current tersebut di print ke layar nomor 1. Sekarang London tersebut mempunyai tetangga yaitu Salisbury dan Birmingham. Yang pertama masuk itu Salisbury, yang kedua Birmingham. Karena ini stack, maka yang pertama ditampilkan ke layar adalah Birmingham. Birmingham yang pertama ditampilkan ke layar. Karena stack itu yang paling atas dulu, metode pop, maka dia akan masuk ke sini dan ditampilkan ke layar. Dan ditandai sebagai visited. Setelah itu Birmingham. Nah, karena ini adalah stack, karena DFS, maka yang diambil adalah nomor 2 dulu menggunakan stack. Jadi yang dicari tetangganya adalah ini, nomor 2. Dia mempunyai tetangga 4, 5, dan 6, Cardiff, Manchester, dan Kingston. Yang pertama masuk adalah Cardiff, kedua Manchester, ketiga Kingston. Nah, maka setelah itu karena yang terakhir masuk yang pertama keluar, maka Kingston berada di nomor 3. Setelah itu ke sini, ke Newcastle, dan seterusnya. Baik, jadi sekian saja dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.